bahwa identitas dari suatu usaha tuh adalah dengan pakai NIB tersebut, tidak hanya namanya, tidak hanya aktenya, itu kan hanya untuk mengakukan bahwa dia sudah berdiri. Tetapi secara dia dikenal gitu ya, secara dia bisa menjalankan usahanya dengan dia menggunakan NIB. Jadi apakah menguntungkan? Pasti menguntungkan karena segala tahapannya sudah dia lewati. Setiap orang muslim sekarang kalau mau beli apa-apa mesti ngeliat nih, halal nggak? Halalnya halal cap apa halal beneran. Sedangkan mau ngajuin sertifikat halal, syaratnya wajib NIB. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OFS berbasis resiko. Dari novel. Halo Mbak Esi. Halo Chelsea. Kayak udah lama kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah bisa ketemu Alhamdulillah. lagi. Iya, ketemu sobat legal. Sobat legal semuanya, kita seperti biasa kalau misalnya ada kita berdua, dan juga Alfi dan juga Mbak Esi, kita pasti akan memberikan informasi-informasi penting untuk teman-teman perihal usaha dan juga legalitas dalam program Legal to Talks bersama dengan Legal to Us, yaitu platform layanan hukum digital yang akan memberikan solusi perihal usaha dan juga legalitas tentunya. Nah, sekarang kita akan membicarakan Tentang apa ini, Cek? tentang NIB, yaitu Lagi tren banget ya. Ya. Setiap usaha mesti ada yang ngomongin tentang nomor induk berusaha. Nah, ini kenapa sih pelaku usaha ini harus membuat NIB? Pasti banyak juga kan dari mereka apalagi pelaku UMKM yang juga kenapa sih Mbak aku tuh harus bikin NIB gitu, nomor induk berusaha, apa manfaatnya gitu loh Mbak? NIB, kalau orang dulu mungkin berpikirnya ngapain sih aku harus bikin TDP, ngapain sih aku harus bikin SIUP gitu ya, sama gitu ya. Bahwa identitas dari suatu usaha tuh adalah dengan pakai NIB tersebut, tidak hanya namanya, tidak hanya aktenya, itu kan hanya untuk mengakukan bahwa dia sudah berdiri. Tetapi secara dia dikenal gitu ya, secara dia bisa menjalankan usahanya dengan dia menggunakan NIB. Sebelum menuju ke sana, kayak kemarin tuh di Legal to Us tuh ada yang menanyakan, Cek. Jadi habis buat mendirikan usaha nih, habis bikin badan usaha, mau itu CV, PT, yang bertanya kebetulan teman-teman yang lagi bikin perusahaan perorangan. Sudah launching loh teman-teman gitu ya. Jadi untuk yang pengen bertanya tentang teknis ataupun pengen dibantu untuk bikin perusahaan perorangan bisa call Legal to Us ya, Cek. Siap, nah langsung aja call Legal to Us. Betul. Jadi ketika produk sudah jadi, bingung nih teman-teman gitu ya. Mesti ngapain lagi nih? Saya pengen biar segala sesuatunya tuh bisa diterima oleh pihak lain. Itu cluenya gitu ya. Bahwa yang namanya, kalau kita cuma di rumah aja, Cek, butuh KTP nggak? Butuh. Di rumah aja. Oh enggak? Kalau Di rumah aja nggak butuh KTP. Tapi kalau misalnya kita lagi keluar, mau pinjem buku, yang simple-simple aja gitu ya. Kita butuh KTP nggak? Itu aja hanya untuk pinjam KTP, untuk pinjam buku dan sebagainya. Apalagi yang punya usaha, dia ingin memperkenalkan usahanya, taruhlah mungkin di satu rumah kreatif, atau dia pengen dapat bantuan, mau tidak mau dia wajib memperkenalkan diri. Tidak hanya tentang pendirian usahanya, tapi juga dia punya nggak nomor identitas. Kalau di kita tuh NIK, nomor induk kependidikan. Kependudukan. Kalau udah ibu-ibu bicaranya pendidikan. Nomor induk kependudukan. Kalau ini nih nomor izin berusaha. Itulah identitas dari satu usaha. Maka kalau ditanyakan penting nggak sih? Sama halnya penting nggak lo punya NIK? Penting banget. Kalau kita butuh berhubungan, artinya butuh pembeli yang pengen mempertanyakan benar nggak ini usahanya yang dia mencoba untuk memperkenalkan di dunia online. Kan sekarang trennya adalah memasarkan segala sesuatu by online dan dipermudah. Ingat, temen yang pengen gabung di Shopee mesti harus upload KTP, upload NIB. Dia butuh usaha, kayak yang sering kita contohkan si Bakul, wajib untuk upload NIB. Seperti itu sih simpelnya, Cek. Jadi kalau kita mau menyamakan tuh kayak kita pribadi, setiap orang punya NIK, setiap usaha punya
NIB. Jadi identitas lah gitu, identitas yang harus dimiliki oleh sobat usaha dan juga sobat legal juga. Nah, kalau keuntungan besarnya kita petakan keuntungannya. Kalau misalnya kita udah punya NIB selain identitas, apakah bisa usaha kita akan naik gitu misalnya, Mbak? Atau Ya, bahasanya begini. Kalau kita hanya di rumah saja, nggak berhubungan dengan orang lain, artinya kita stuck nih. Usahaku, jualanku, ya udah di rumah nunggu orang datang. Dibandingkan dengan kita memperkenalkan di dunia luar gitu ya. Kita memperkenalkan lewat media online, kita memperkenalkan dengan marketplace yang mereka mesti akan meminta identitas kita, baik perorangan, baik izin usaha, baik kalau makanan itu bagaimana PIRT. Karena syarat untuk menuju izin-izin yang lain, PIRT lah, halal lah gitu ya, itu disyaratkan harus ada NIB. Nah, kalau kita tidak punya, berarti perbandingannya misalnya seharusnya kalau kita sudah bisa memperlebar usaha kita itu bisa dapat 100, karena kita cuman stuck diem, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak pengen juga punya identitas, bisa jadi dapat 5, dapat 10, seperti itu, Ce. Jadi apakah menguntungkan? Pasti menguntungkan, karena segala tahapannya sudah dia lewati. Setiap orang muslim sekarang kalau mau beli apa-apa mesti ngeliat nih, halal nggak? Halalnya halal cap apa halal beneran? Sedangkan mau ngajuin sertifikat halal, syaratnya wajib NIB. Gitu, Ce. Oke, gimana caranya kita memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang baru aja terjun, apalagi yang orang-orang ya mungkin orang-orang desa yang juga baru mengerti gitu loh, Mbak. Salah satu tugas Legal to Us tuh, Ce, sebagai bagian dari Legal to Us. Jadi yang saya ikutin terus di Legal to Us selama ini kan selain menyampaikan literasi baik lewat Instagram ataupun YouTube, kan juga ngadain webinar ya, Ce, ya, bahwa mau gandeng investor, yang saya simak ya, mau gandeng investor, mau kemudian mengajukan bantuan ke lembaga pemerintah dan sebagainya, mesti akan dibutuhkan NIB. Jadi kayaknya juga Legal to Us wajib nih untuk bisa menggandeng banyak hal untuk menyampaikan ke khalayak umum, NIB itu perlu segera dibuat. Sama halnya setiap izin usaha, bikin NPWP, lanjut bikin NIB. Nah, perkara NIB-nya seperti apa? NIB sajakah? Ada sertifikat standar juga apa enggak? Ada izin usaha apa enggak? Semua depend on kegiatannya. Nah, bisa nanti dikonsulkan kepada Cik Alfi yang ada di Legal to Us. Jadi kita punya banyak program, Mbak. Ada Legal to Talk, ada Legal to Cash, ada juga Legal to Course yang emang itu memberikan informasi kepada sobat usaha, sobat legal, legalpreneur semua di rumah tentang usaha, tentang legalitas, yang itu bisa menjadi satu hal yang pengetahuan awal. Jadi kita memberikan pengetahuan awal dulu kepada teman-teman, baru bisa nanti bagaimana caranya atau gimana manfaatnya, apa yang akan teman-teman dapatkan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga penasaran atau pingin bikin segera, karena apalagi sekarang ada perseroan perorangan baru launching, perusahaan perorangan, terus juga ada yang lainnya perihal usaha dan juga legalitas, langsung aja call Legal to Us. Bisa ya, Cek? Bisa, apapun bisa kita lakukan. Sip. Oh ya, satu lagi, Cek. Jadi ternyata NIB itu tuh tidak hanya dibutuhkan untuk yang punya, dalam artian mau memperluas usaha untuk berhubungan dengan pihak lain gitu ya. Saat ini untuk usaha-usaha yang pengen misalnya membesarkan pabriknya, atau dia pengen punya aset yang mau diatasnamakan usaha, atau dia pengen beli tanah yang nantinya sebagian bidang tanahnya itu untuk usaha. Ini kaitannya juga ada satu lembaga yang namanya Badan Pertanahan Nasional. Ternyata untuk mengajukan izin pemanfaatan tanah agar bisa menjadi tempat usaha, wajib punya NIB. Bahkan perorangan, misalkan dia mau bikin agar tanahnya itu dia mau beli yang tadinya sawah mau dikeringkan karena mau bikin toko lah, nggak usah toko yang gede, toko kecil gitu, Cek, karena kan ada syaratnya kalau dia di atas 600 meter tuh harus ada syarat tertentu gitu ya. Ternyata walaupun dia perorangan gitu ya, wajib punya NIB. Jadi mau tidak mau tuh identitas usaha saat ini tidak hanya yang makro, nggak hanya yang usaha besar, nggak harus yang sudah omsetnya tinggi, tetapi yang sedang memulai pun butuh NIB.
butuh NIB dan hal pertama adalah NIB, nomor induk berusaha sebagai identitas. Nah, kalau program dari pemerintah untuk program dari pemerintah kan mewajibkan kita untuk mempunyai NIB. Nah, programnya itu apa aja, Mbak? Kalau yang saya ketahui, tapi ini yang di bidang pariwisata, tapi malah aku yang tahunya itu bukan yang dari Jogja aja gitu ya. Harapannya moga-moga Legal to Us bisa gandeng pemerintah daerah sini gitu ya, untuk bisa seperti di Bali. Jadi saya kemarin melihat untuk di Bali itu ada dari pemerintah itu menggandeng salah satu lembaga untuk kemudian mengumpulkan berbagai UMKM dan semua dikumpulkan jadi satu, dibuatkan NIB. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Nah, harapan saya karena akrab banget dan saya pun juga nyemplung bareng teman-teman Legal to Us, moga-moga ini bisa jadi satu langkah ke depan menggait banyak pihak agar bisa NIB ini tersampaikan dan juga diperbantukan untuk bisa membantu teman-teman UMKM agar maju bersama, menggeliat, nggak cuma menggeliat, tumbuh bersama, dan akhirnya 2022 bukan lagi satu keniscayaan untuk kita semua menjadi besar rasanya gitu. Nah, itu dia. Itu mungkin bisa kita coba buatkan untuk teman, buat ruang untuk pelaku UMKM atau usaha yang baru, usaha rumahan, semuanya itu untuk kita buatkan NIB. Atau mungkin ada yang usulan nanti Cek ya, yang di komentar bisa nanti usulkan ke Cek Alfi agar bisa nanti Cek Alfi mengusahakan gimana menyampaikan teman-teman Legal to Us gitu ya. Aspirasinya, mungkin keluh kesahnya silakan, kita juga akan menerima itu. Nah, sekarang kalau misalnya cara buatnya gimana tuh, Mbak? Cara buatnya gak susah kok gitu ya. Ini kan semuanya serba online. By handphone pun bisa. Kalau ada teman-teman bingung mau bikin NPWP aja udah susah. Enggak, semuanya bisa online gitu ya. Bisa lewat erek pajak. Bingung? Call Legal to Us. Bikin NIB juga online. Kecuali kalau dia usahanya tertentu, artinya dia masuk kategori makro, di mana tidak hanya NIB saja, kayak mungkin yang pernah diulas di legal course-nya Legal to Us gitu ya. Ada kategori yang cukup keluar NIB saja, ada kategori yang keluar NIB dan sertifikat standar, ada yang tambahannya lagi plus izin usaha yang lain. Itu kan karena ada klasifikasi resiko. OSS yang saat ini kan berbeda dengan yang per sebelum tanggal 8 Agustus. Kalau dulu OSS 1.1 yang sekarang RBA, artinya semuanya basisnya resiko. Jadi diperhitungkan yang keluar izinnya itu berdasarkan resiko usaha. Kalau yang resiko kecil, perdagangan kecil, kemudian dia hanya mungkin barang kelontong kecil yang di rumah sebagainya, itu dia hanya butuh NIB tok. NIB saja yang sudah langsung berlaku. Tapi kalau dia punya usaha yang ternyata membutuhkan banyak pihak gitu ya, itu akan keluar yang namanya sertifikat NIB plus sertifikat standar. Kayak kemarin ada yang datang itu, dia usahanya usaha pisang gitu ya, yang mungkin juga sering kita berhadapan gitu ya. Dia mengurus macam-macam, ternyata dia sudah plus sertifikat standar yang dia harus menghubungi beberapa pihak. Maka yang bisa disampaikan, apa yang bisa membedakan? Yang bisa membedakan apa saja produk yang keluar dari OSS adalah resikonya. Jadi kita tidak bisa, kalau orang Jawa bilang gebyah uyah, semua usaha keluarnya sama, enggak. Gitu ya. Setiap usaha punya kriteria khusus yang artinya resikonya pun juga berbeda, yang itu membedakan jendela NIB sajakah atau NIB plus sertifikat standar atau NIB yang membutuhkan izin dari kementerian yang lain. Contoh Kementerian Perindustrian, ada yang juga harus diurus tentang perizinan lingkungan hidup seperti itu. Jadi kalau pengen tahu, pengen konsul, saya pikir cukup call Legal to Us, nanti bisa diarahkan. Bisa akan lebih dijelaskan oleh kami, tentunya Legal to Us. Nah, tadi kita udah berbicara panjang tentang kenapa sih pelaku usaha harus bikin NIB, dan itu merupakan identitas, ingat, itu identitas dari usaha kita. Jadi kita sebagai orang punya identitas NIK,
Tapi kita kalau misalnya membuat usaha itu harus punya identitas juga, yaitu bentuk nomor induk berusaha. Dan itu akan lebih memudahkan sobat usaha semuanya untuk mengembangkan, untuk keluar. Kita tidak hanya di rumah saja, tapi kita bisa keluar untuk mengembangkan usaha dan juga untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah juga. Artinya memperluas pangsa pasar jika itu perdagangan, memperluas pangsa klien jika itu adalah jasa. Jadi sesuatu hal yang bisa dilalui dengan langkah simple di awal, dampaknya luar biasa nantinya, Ce. Sekarang sudah mudah juga untuk bikin nomor induk berusaha, semuanya bisa dilakukan dengan online, apalagi ada OSS RBA yang berbasis dengan resiko. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Jadi sekarang pemerintah sudah memudahkan, kita juga akan memberikan pengarahan kepada teman-teman perihal hal itu. Jadi jangan dibuat susah ya, jangan dibuat sulit gitu. Enggak kok, ini nggak sulit. Sekarang sudah zaman digital, kita juga hadir untuk melayani teman-teman di rumah. Pertanyaan apapun bisa di bagian kolom komentar ya, Cek ya. Nanti biar bisa di range sama Cek Alfi untuk apa saja poin-poin yang perlu kita gali lebih dalam lagi mengenai NIB. Iya, mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar tentang NIB atau tentang OSS atau tentang usaha, semuanya insya Allah dapat kita jawab, mau di YouTube, mau di Instagram, atau langsung aja hubungi nomor Legal to Us. Semuanya ada di bio Instagram kami perihal siapa, bisa dicek di website juga di www.legaltous.com. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Legal to Talk selanjutnya yang tayang setiap hari Sabtu jam 6 sore. Terima kasih, Ce. Makasih Sobat Legal.